Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, di hari ini kita masih bisa belajar lagi meskipun lewat HP ya, daring, karena kondisi kita yang masih prihatin dengan COVID-19 ya. Tapi tetap semangat ya anak-anak belajarnya, dan di pagi ini kita akan belajar tentang sejarah Islam dan sudah memasuki semester 2, yaitu yang pertama tentang dakwah Islam keluar kota Mekah. Dakwah ke Taif. Yang pertama yaitu dakwah ke Taif. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kenapa bisa dakwah ke Taif? Ya, karena kebencian penduduk Mekah terhadap dakwah Islam semakin hari semakin menjadi-jadi. Hal itu membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam khawatir akan keselamatan kaum muslimin. Beliau pun berusaha mencari tempat baru di luar kota Mekah untuk mendakwahkan Islam. Beliau berharap di tempat itu kaum muslimin dapat menjalankan ajaran Islam tanpa gangguan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memutuskan untuk ke Taif. Ya, Taif terletak sekitar 135 km di sebelah tenggara kota Mekah. Kota ini dipimpin oleh orang-orang yang berasal dari keturunan Bani Sakif. Bani Sakif sendiri masih memiliki hubungan dengan Bani Hashim ya, keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah berharap para pemimpin di kota itu bersedia menerima beliau dan kaum muslimin. Rasulullah pergi ke Taif ditemani oleh Zaid bin Harisah radhiyallahu anhu. Sampainya di Taif, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung menemui pemimpin daerah itu. Namun Allah berkehendak lain. Alih-alih mau mendengarkan dakwah yang disampaikan, mereka justru mengusir beliau disertai dengan cacian dan hinaan. Sekalipun demikian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap tenang dan sabar. Di Taif, Rasulullah sempat mendakwahkan Islam kepada penduduknya. Beliau mengajak mereka agar mau menyembah Allah semata. Akan tetapi, penduduk Taif menolaknya mentah-mentah. Bahkan mereka ikut mengusir dan mencaci maki beliau seperti perintah para pemimpin mereka ketika itu. Mereka juga melempari beliau dan Zaid radhiyallahu an dengan batu dan kayu. Zaid berusaha melindungi Rasulullah. Ia menghalau semua lemparan batu dan kayu yang mengarah kepada Rasulullah. "Wahai Rasulullah, berlindunglah di belakangku," pinta Zaid pada beliau. Seperti itulah pengorbanan dan rasa cinta para sahabat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah dan Zaid berjalan keluar wilayah Taif dalam keadaan letih dan penuh luka. Beliau tidak merasa sakit hati terhadap sikap penduduk Taif. Bahkan beliau mendoakan mereka agar mendapatkan petunjuk. "Ya Allah, berilah petunjuk kepada kaumku, karena sesungguhnya mereka belum mengetahui." Itulah bukti betapa Rasulullah sangat mengasihi umatnya. Di dalam perjalanan pulang, Rasulullah dan Zaid beristirahat di dekat kebun kurma. Saat sedang beristirahat, seorang pemuda Nasrani bernama Adas bin Mirdas datang menghampiri beliau. Lalu berkata, "Kurma ini kusedekahkan untukmu," ucapnya sambil menyodorkan sepiring kurma. Akan tetapi Rasulullah menolaknya. Adas kemudian membawakan kurma yang lain dan berkata, "Kurma ini kuhadiahkan untukmu," ucapnya kali ini. Barulah Rasulullah mau menerimanya. Adas melihat Rasulullah memakan kurma tersebut. Ia pun kaget, terperanjat. Ia melihat tanda kenabian pada diri beliau. Adas paham benar bahwa seorang nabi tidak akan memakan harta sedekah, melainkan hanya mau menerima hadiah. Saat itu juga Adas mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ia menyatakan keislamannya langsung di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Sejak saat itu, Adas bin Mirdas menjadi salah seorang sahabat dan pembela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, hijrah ke negeri Habasyah. Penindasan orang-orang musyrik Mekah terhadap kaum muslimin semakin kejam. Tidak hanya menyiksa, mereka bahkan melakukan pengusiran dan pembunuhan. Melihat penindasan yang dialami sahabat-sahabatnya, Rasulullah menyarankan agar mereka berhijrah ke negeri Habasyah. Habasyah merupakan sebuah kota di benua Afrika. Ketika itu, Habasyah dipimpin oleh seorang raja yang adil dan bijaksana. Tidak ada orang yang dianiaya karena agama yang dianutnya. Habasyah benar-benar menjadi tempat yang aman dan nyaman untuk menjalankan ibadah. Akhirnya, sebagian kaum muslimin berangkat ke Habasyah agar dapat menyembah Allah tanpa mendapatkan gangguan dari kaum Quraisy Mekah. Hijrah ke Habasyah dilakukan 2 kali. Hijrah yang pertama dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib dan terdiri dari 11 orang pria serta 4 orang wanita. Dengan mengendap-endap, mereka keluar dari Mekah sambil menghindari para penjaga yang mengintai di setiap gerbang kota. Mendengar ada kaum muslimin yang berhijrah ke Habasyah, orang-orang musyrik Quraisy menjadi berang. Mereka marah. Mereka langsung mengutus Amr bin As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah untuk menemui Raja Najasyi. Mereka membawa hadiah yang mahal untuk memujuk sang raja agar bersedia mengembalikan kaum muslimin itu ke Mekah. Mereka khawatir keamanan yang diberikan Raja Najasyi akan semakin menguatkan kaum muslimin. Jika hal itu terjadi, maka masyarakat Arab akan terpengaruh untuk ikut masuk Islam. Mayoritas penduduk Habasyah ketika itu beragama Nasrani. Mereka beriman kepada kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Sampaikanlah kepadaku tentang ajaran yang dibawa Nabi kalian itu, pinta Raja Najasyi kepada rombongan kaum muslimin ketika itu. Baiklah, jawab Ja'far bin Abi Thalib. Lalu ia pun membacakan firman Allah yang terdapat pada surat Maryam ayat 29 sampai 33 yang artinya, maka Maryam menunjukkan kepada anaknya. Orang-orang berkata, bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam buayan? Isa lalu berkata, aku ini adalah hamba Allah. Dia memberiku Alkitab Injil dan menjadikan aku seorang nabi. Dia menjadikan aku selalu diberkati di mana saja aku berada. Dia juga memerintahkanku untuk mendirikan sholat, menunaikan zakat selama aku hidup dan berbakti kepada ibuku. Dan dia tidak menjadikan diriku seorang yang sombong lagi celaka. Semoga kesejahteraan selalu dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Mendengar surat Maryam itu, Raja Najasyi dan para pemuka istana langsung terperanjat. Ternyata Al-Quran membenarkan kandungan kitab Injil. Mereka berkata, yang dibacakannya itu pasti berasal dari sumber yang sama dengan yang dibaca oleh Nabi Isa. Raja Najasyi lalu berkata kepada utusan Quraisy, Tuan-tuan, kami tidak akan menyerahkan mereka kepada tuan-tuan. Silahkan tuan-tuan bawa pulang hadiah-hadiah ini. Selama di Habasyah, kaum muslimin merasa aman dan tentram, baik dalam menjalankan ibadah maupun berkehidupan sosial setelah sekian lama. Terdengarlah mereka berita bahwa kaum muslimin di Makkah sudah aman dari gangguan Quraisy. Beberapa di antara kaum muslimin yang berhijrah memutuskan untuk kembali ke Makkah. Akan tetapi, ketika mereka kembali ke Makkah, kenyataannya jauh berbeda. Kaum muslimin justru mengalami kekerasan yang lebih kejam daripada sebelumnya. Mereka pun kembali lagi ke Habasyah. Hijrah yang kedua ini terdiri dari 80 orang pria. Mereka tinggal di Habasyah dengan damai hingga akhirnya mereka kembali lagi sesudah Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah. Ya, demikian sejarah tentang dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di negeri Taif, dan yang kedua hijrah ke negeri Habasyah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.